Halo semuanya, aku Hana. Aku ingin menceritakan pengalaman seorang Kristen Myanmar yang hidup lagi setelah meninggal. Dia hidup lagi sehari setelah dinyatakan meninggal di rumah sakit. Lalu memberitahu orang apa yang dia lihat saat dibawa ke neraka setelah meninggal. Apa yang dia lihat di neraka? Apa yang sangat menyentuh hatinya? Mari kita simak pengalamannya bersama. Saat kecil, aku tertarik dengan Kristen. Tapi karena keluargaku Buddha, aku tak memeluk Kristen. Aku telah mendengar tentang neraka, tapi tak sungguh percaya. April 2022, temanku mengajakku ikut pertemuan daring. Itu pertama kalinya aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku merasa firman-Nya adalah dari Sang Pencipta Surgawi. Setelahnya aku baca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Tuhan turun ke bumi demi menyelamatkan manusia. Namun karena keluarga menghalangi dan aku berpegang pada hal duniawi, aku tak rutin ke pertemuan, bahkan keluar dari kelompok pertemuanku untuk sementara. Lalu pagi hari, tanggal 3 Februari 2023, aku lelah setelah pertemuan dan aku beristirahat. Lalu adikku memberitahu, keluargaku tak bisa membangunkanku bagaimanapun caranya, jadi mereka membawaku ke rumah sakit. Dokter berkata, aku sudah berhenti bernapas, jadi dia mengeluarkan surat kematian. Lalu keluargaku membawaku pulang. Mereka mengabari kerabat tentang kematianku dan menguburkanku 3 hari kemudian. Aku tak tahu apa yang terjadi di rumah kami saat itu. Aku hanya tahu aku pergi ke dunia lain. Aku mengenakan jubah putih, berjalan di sebuah jalan kecil berasap tanpa cahaya. Tak bisa kulihat langit atau yang ada di depanku. Jalannya menurun, bergelombang, berlubang, dan berkelok. Di kedua sisi bisa kulihat berbagai tanaman aneh yang belum pernah kulihat, yang dipenuhi duri. Aku juga bisa mendengar suara binatang. Aku berjalan tanpa alas kaki dan itu menusuk kakiku. Tubuhku panas dan aku sulit bernapas. Aku terus berjalan, lalu bertemu setan berpakaian hitam. Seluruh badannya serba hitam, tak bisa kulihat wajah atau kakinya. Dia berkata, "Ikut denganku." Suaranya menakutkan. Karena takut, aku mencoba bicara. "Kemana kau membawaku? Aku tak akan ikut. Aku ingin pulang. Aku ingin lari." Saat itu, 4 atau 5 setan berjubah biru hitam melayang menghampiri dan berkata, "Kau sudah mati, tak bisa kembali. Kau telah banyak berdosa dan harus dihukum atas dosa yang kau lakukan." Lalu aku dibawa ke depan gerbang besar. Kulihat beberapa setan berjaga. Mereka tinggi, dengan mata dan telinga besar. Beberapa punya gigi runcing yang membuat penampilannya mengerikan. Mereka memegang senjata dan bertelanjang dada, mengenakan kalung yang terbuat dari tulang dan tengkorak orang mati di tubuh mereka. Mereka dipenuhi bekas luka. Aku mendengar banyak jeritan pilu saat penjaga gerbang membuka gerbang. Dari segala penjuru, tempat itu dipenuhi suara penderitaan yang mengerikan. Di sana panas membara, panas terik. Aku takut dan bertanya ke setan-setan itu, "Seharusnya aku tak di sini. Apa salahku?"
Mereka menunjukkan semua dosa yang kulakukan satu persatu. Hari, jam, menit, dan detik aku melakukannya. Bahkan kebohongan yang kuanggap remeh terekam di sana dengan sangat jelas. Contohnya, 5 September 2022, saudara-saudari mengajakku ke pertemuan. Tapi aku sedih karena tekanan keluarga dan tak hadir. 10 September 2022, kulewatkan pertemuan dan tak ingin bertemu saudara-saudari meski dihubungi. 5 Oktober 2022, aku keluar dari grup pertemuan dan memutus kontak dengan anggota lain. 6 Oktober 2022, aku menjauh dari Tuhan demi hal duniawi dan bersenang-senang. Aku tertegun, melihat banyaknya dosa yang kulakukan, membuatku takut. Aku dibawa setan berbaju hitam ke suatu tempat. Dengan tanda yang tertera di papan, disinilah orang-orang yang menipu, menghakimi, atau menghujat Tuhan akan dihukum. Disinilah aku melihat hukuman yang paling berat. Jenis hukuman pertama, serangga keluar dari dalam mulut dan kulit orang yang dihukum lalu menggigit mereka, sehingga serangga menggerogoti seluruh tubuh. Itu menakutkan. Jenis kedua, orang-orang yang dihukum telanjang. Mereka digiring ke papan panjang, di sana 10 orang bisa dihukum sekaligus. Mereka harus berlutut, tangannya diikat, dagunya diletakkan di papan. Ada tali di leher mereka, dan saat tali itu ditarik ke belakang, lidah mereka menjulur. Di seberang papan, setan mengerikan dengan tanduk memasang kait di lidah mereka, lalu menariknya keluar dengan paksa. Ada yang lidahnya ditarik hingga 2 kali panjangnya, lalu setan memakukannya ke papan. Yang di bawahnya ada api berkobar. Setan itu juga menuangkan air berapi panas ke lidah tanpa henti. Air seperti api ini dibawa dari kolam yang jauh dan terus diberikan kepada semua setan. Saat terkena air, lidah itu hancur. Bola mata beberapa orang terlepas. Lalu setan menuangkan air berapi ke seluruh tubuh mereka pun hancur. Mereka yang dihukum menangis dengan sengsara sampai mati. Itu pemandangan yang menakutkan. Beberapa orang tak tahan, lalu mati. Tapi jika masih harus dihukum karena dosa lain, mereka akan dihidupkan lagi untuk terus dihukum. Jika mereka masih belum mati, serangga akan keluar dari tubuhnya dan memakannya. Lalu mereka hidup lagi dan dihukum dengan cara lain. Hukuman ketiga adalah dilemparkan ke kolam air berapi. Aku melihat pelat besi bundar yang besar dengan diikat 4 tali. 100 atau 200 orang datang dari tempat hukuman lain dalam sekejap muncul di pelat itu. Mereka berlutut di atas pelat yang panas tanpa pakaian, sementara tali penuh duri secara otomatis mengikat tangan dan tubuh mereka. Orang-orang ini berasal dari berbagai agama dan etnis. Beberapa tak percaya Tuhan, beberapa orang Kristen atau Buddha. Mereka dihukum karena tak menerima pekerjaan baru Tuhan, juga menghujat Tuhan. Meski ada yang telah menerima pekerjaan baru Tuhan, iman mereka dangkal, asal-asalan, dan menipu Tuhan. Orang seperti itu juga dihukum oleh Tuhan. Mereka memanggil Tuhan yang diyakini
Ada yang memanggil Tuhan ini, lalu Tuhan itu. Hiruk-pikuk itu tak bisa kudengarkan dengan jelas. Namun bagaimanapun mereka berseru, tak ada jawaban. Lalu, orang-orang itu dibawa ke kolam besar, dan di dalam kolam ada air berapi yang mendidih. Tali mereka kendur, pelat besinya miring, dan mereka jatuh. Mereka terebus, terbakar sampai menjerit kesakitan. Beberapa orang berjuang untuk merangkak keluar dari kolam, tapi mereka jatuh lagi. Tak lama, suara jeritan itu hilang. Semua orang mati mengambang di permukaan. Saat mereka semua mati, jaring raksasa menangkap mereka semua, dan mereka hidup kembali untuk hukuman berikutnya. Lalu aku dibawa ke tempat lain. Orang-orang di sana dihukum karena menghina orang tua, penatua, atau guru mereka. Beberapa dari mereka telanjang, leher, lengan, dan kakinya diikat rantai berduri. Mereka dicambuk sampai tubuhnya hancur. Daging dan darahnya mengalir jatuh. Mereka menjerit karena kesakitan. Setan neraka memakai kapak untuk memotong tangan dan kaki mereka dan menggunakan palu untuk menghancurkannya. Sambil dihukum mereka ditanya, "Apa saat itu kalian pikir tak berdosa?" Mereka bertobat, tapi tak ada yang bisa menyelamatkannya, dan mereka disiksa sampai mati. Lalu mereka hidup lagi dan dihukum kembali. Beberapa orang dikubur hidup-hidup. Tanah di sana bergolak dan ada api berkobar di dalamnya. Mereka yang dihukum perlahan tersedot, tenggelam ke dalam bumi sampai mati. Lalu aku dibawa ke tempat para pezina dihukum. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Ada yang tewas dipanah dan ada yang ditikam sampai mati. Beberapa digigit sampai mati oleh binatang. Pada akhirnya, tak ada yang bisa lari dan setiap orang mati. Mereka yang telah mati hidup lagi untuk menerima hukuman kembali. Aku melihat tempat lain yang digunakan untuk menghukum orang yang menipu orang lain, yang mengambil keuntungan dari orang atau yang cemburu terhadap orang lain. Ada jembatan gantung dengan dek kayu dan tali berduri di kedua sisinya. Berpegangan pada tali artinya berdarah. Tapi jika tidak akan jatuh dan ada lautan api di bawah. Meski tak jatuh, mereka harus melewati penggiling daging lalu digiling dan masih berakhir di lautan api. Beberapa orang pentingkan penampilan, membuang waktu mencoba berpakaian bagus, tapi tak percaya Tuhan, bahkan menghakimi dan menghujat Dia. Wajah mereka dimakan sedikit demi sedikit oleh serangga. Ada juga yang dihukum karena mengutuk orang lain, mencuri barang, dan sebagainya. Tergantung pada dosanya, orang-orang berulang kali dihukum sebelum beralih ke hukuman lain. Melihat ini membuatku gemetar ketakutan. Dihukum seperti itu akan sangat mengerikan. Aku menyesali dosa-dosaku. Tapi aku tak tahu siapa yang bisa menyelamatkanku. Pada saat itu aku melafalkan beberapa sutra, tapi tak ada jawaban dan ketakutanku juga tak mereda. Aku ingat percaya satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Kuasa. Firman-Nya muncul di benakku. Dalam kehidupanmu sehari-hari, apapun kesulitan yang kau hadapi, engkau harus datang ke hadapan Tuhan. Hal pertama yang harus kau lakukan adalah
berlutut di hadapan Tuhan dalam doa. Inilah yang terpenting. Aku tahu Tuhan mengatur segalanya. Hal ini terjadi atas izinnya. Aku harus berseru kepadanya. Aku ingat dosa-dosaku. Aku asal-asalan terhadap Tuhan. Kuterapkan imanku dan kepertemuan saat merasa baik, tapi melewatkan pertemuan saat perasaanku buruk. Aku orang Kristen, tapi tak punya iman sejati ke Tuhan. Aku asal-asalan terhadapnya. Aku suka bersenang-senang tapi tak menyempatkan untuk menyembah Tuhan. Aku menyesal memikirkan semua itu dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, aku telah banyak berdosa. Aku acuh tak acuh dan menjauhimu. Bersukacita dalam berdosa dan tak bertugas dengan baik. Kini aku takut dan dipenuhi penyesalan. Aku tak ingin datang ke sini dan dihukum karena dosa itu. Aku siap bertobat. Tolong beri aku kesempatan. Aku ingin tunduk pada pengaturanmu dan bertindak sesuai kehendakmu. Aku berdoa seperti ini berulang kali. Bertobat kepada Tuhan atas dosa-dosaku satu demi satu. Perlahan-lahan, aku menjadi tenang dan tak merasa takut lagi. Akhirnya, aku merasa ada suara yang memanggil namaku. Kulihat cahaya, dan suara datang dari cahaya itu berkata, "Dani, apa kau sudah bertobat? Kau banyak melakukan dosa. Kau harus bersandar kepada Tuhan dan berhenti melakukan dosa-dosa ini. Tanamkan firman Tuhan di hatimu dan kejarlah kebenaran. Apa yang kau pahami dan terapkan harus benar. Ini kesempatan terakhirmu. Tak akan ada penyelamatan untukmu lagi. Selagi kau masih hidup, bekerja keraslah untuk bertugas dengan baik dan masuk ke kerajaan Tuhan. Jangan ulangi dosamu dan jangan lakukan hal-hal yang akan kau sesali. Karena tugasmu belum selesai, kau tak akan mati. Kau akan menyelamatkan mereka yang jatuh dalam bencana." Suara itu bukan milik siapapun yang kukenal. Seolah berbicara dengan suara angin. Tak terdengar dengan jelas, tapi aku bisa memahaminya. Meskipun keras, perkataan itu menguatkanku dan membuatku damai. Kata-kata itu hangat, ada rasa aman. Kurasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan. Aku tahu Tuhan menyelamatkanku, memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Aku perlahan sadar kembali setelah mendengar suara ini. Setelah bangun, aku gemetaran, masih merasa takut. Aku merasa menyesal karena telah banyak berbuat dosa. Aku tahu ini peringatan Tuhan untukku. Semua yang Tuhan katakan benar. Aku harus percaya firman-Nya dan mendengarkan Dia. Tak bisa terus kuabaikan Dia. Tuhan memberiku kesempatan yang tak bisa kulewatkan lagi. Ku beritahu adikku, aku ingin bicara dengan saudari Summer. Dia adalah penyiram di gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang sering berkumpul daring denganku. Summer mengirimiku beberapa firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan bertanggung jawab atas setiap kehidupan manusia, dan Dia bertanggung jawab sampai akhir. Tuhan menyediakan kebutuhanmu, dan meskipun dalam lingkungan yang telah dihancurkan oleh iblis ini,
engkau telah menjadi sakit, tercemar, atau terluka, itu tidak masalah. Tuhan akan menyediakan kebutuhanmu, dan Tuhan akan membiarkanmu terus hidup. Engkau harus memiliki keyakinan dalam hal ini. Tuhan tidak akan begitu saja membiarkan seorang manusia mati. Dari sejak engkau dilahirkan sampai sekarang, Tuhan telah melakukan banyak pekerjaan dalam dirimu. Tetapi Dia tidak memberimu catatan lengkap tentang semua yang telah Dia lakukan. Tuhan tidak mengizinkanmu mengetahui hal ini, dan Dia juga tidak memberitahukannya kepadamu. Namun, bagi umat manusia, segala sesuatu yang Dia lakukan penting. Menurut pendapat Tuhan, ini adalah sesuatu yang harus Dia lakukan. Dalam hatinya, ada sesuatu yang penting yang perlu Dia lakukan yang jauh melebihi semua hal ini, yaitu sejak seseorang dilahirkan hingga saat ini, Tuhan harus menjamin keselamatan mereka. Keselamatan ini berarti engkau tidak akan ditelan oleh iblis. Apakah ini penting? Tidak ditelan oleh iblis. Apakah ini menyangkut keselamatanmu atau tidak? Ya, ini menyangkut keselamatan pribadimu dan tidak boleh ada hal yang lebih penting. Begitu engkau telah ditelan oleh iblis, jiwa dan dagingmu tidak lagi menjadi milik Tuhan. Tuhan tidak akan menyelamatkanmu lagi. Tuhan meninggalkan jiwa-jiwa dan orang-orang yang telah ditelan oleh iblis. Jadi, aku berkata bahwa hal terpenting yang Tuhan harus lakukan adalah menjamin keselamatanmu ini. Menjamin bahwa engkau tidak akan ditelan oleh iblis. Ini sangat penting, bukan? Firman Tuhan yang Maha Kuasa memberiku rasa aman seperti ada yang bisa diandalkan. Pengalaman ini menunjukkan lebih jelas. Sejak lahir hingga saat ini, Tuhan telah membimbing, menjaga, dan melindungi kita setiap saat. Aku harus datang ke hadapan Tuhan dan membalas kasih karunia-Nya. Aku harus bersaksi bahwa Tuhan menguasai segala hal, termasuk dunia spiritual yang tak kasat mata. Neraka benar-benar ada. Tak kualami kesengsaraan hukuman neraka, tapi melihat pemandangan orang-orang yang dihukum di neraka. Ada banyak orang di sekitarku yang mengejar hal duniawi, mengikuti iblis. Mereka belum datang ke hadapan Tuhan. Aku mengkhawatirkan mereka, dan tak ingin orang yang kukenal masuk neraka. Entah mereka menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa atau tidak, akan kupenuhi tanggung jawabku, lalu bersaksi ke mereka bahwa neraka sungguh ada, dan otoritas Tuhan sungguh ada. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ingin kubacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk mereka yang belum datang ke hadapan-Nya, dan untuk mereka yang telah menerima Dia, tapi tak menghargai penyelamatannya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, pekerjaan terakhirku bukan hanya demi menghukum manusia, tetapi juga demi mengatur tempat tujuan manusia. Selain itu, pekerjaan ini bertujuan agar semua orang dapat mengakui perbuatan dan tindakanku. Aku ingin setiap orang melihat bahwa semua yang telah kulakukan adalah benar, dan bahwa semua yang telah kulakukan adalah pengungkapan dari watakku, bukan perbuatan manusia, apalagi naturnya yang telah melahirkan umat manusia. Tetapi akulah
yang memelihara setiap makhluk hidup dalam penciptaan. Tanpa keberadaanku, umat manusia hanya akan binasa dan menderita kengerian bencana. Tidak seorang manusia pun akan pernah dapat melihat kembali matahari dan bulan yang indah, ataupun alam yang hijau. Umat manusia hanya akan menghadapi malam yang dingin dan lembah bayang-bayang maut yang tak terhindarkan. Akulah satu-satunya keselamatan umat manusia. Akulah satu-satunya harapan umat manusia, dan terlebih dari itu, akulah dia yang menjadi sandaran keberadaan seluruh umat manusia. Tanpa aku, umat manusia akan segera terhenti. Tanpa aku, umat manusia akan menderita malapetaka dan diinjak-injak oleh segala macam roh, meski tidak seorang pun memperhatikan diriku. Aku telah melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, dan hanya berharap orang dapat membalasku dengan beberapa perbuatan baik. Walaupun hanya sedikit orang yang telah mampu membalasku, aku tetap akan mengakhiri perjalananku di dunia manusia dan memulai langkah berikutnya dari pekerjaanku yang sedang berlangsung. Karena semua kesibukanku kian kemari di tengah manusia selama bertahun-tahun ini telah membuahkan hasil, dan aku sangat senang. Yang kupedulikan bukanlah jumlah orang, melainkan lebih pada perbuatan baik mereka. Dalam hal apapun, aku berharap engkau semua mempersiapkan perbuatan baik yang cukup demi tempat tujuanmu sendiri. Maka aku akan merasa puas. Kalau tidak, tak seorang pun di antaramu dapat lolos dari bencana yang akan menimpamu. Bencana berasal dariku, dan tentu saja akulah yang mengaturnya. Jika engkau semua tidak dapat terlihat sebaik itu di mataku, engkau semua tidak akan luput dari tertimpa bencana.